Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Menurut sejumlah penulis barat tradisional, semua ilmu pengetahuan dan peradaban pada awalnya bersumber dari warisan bangsa Yunani. Warisan ini kemudian tenggelam selama beberapa abad dan baru muncul lagi saat Renaissance Eropa bangkit pada abad ke-15 hingga abad 16 Masehi dan berlanjut hingga sekarang. Klaim ini bisa dibilang keliru lantaran faktanya, sains seperti matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, mekanika, kedokteran dan lainnya yang muncul pada abad ke-16 Masehi tidak memiliki kemiripan dengan apa yang diwariskan bangsa Yunani. Artinya, sudah terdapat adaptasi juga sintesa kreatif yang rupanya dilakukan terlebih dahulu oleh sarjana-sarjana Muslim. Bahkan peradaban Islam Arab yang terlebih dulu menemukan kertas, percetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi kompas, produksi industri, pembuatan kaca, dan masih banyak lagi. Sayangnya fakta sejarah ini kemudian ditulis dan diubah. Banyak dari penemuan ini justru kemudian dituliskan dan diklaim oleh pihak barat. Apa saja penemuan itu? Pertama, mesin pesawat terbang. Roger Bacon asal Inggris dianggap sebagai manusia pertama yang membuat diagram mesin pesawat terbang dan dinilai jadi orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Selanjutnya, Leonardo da Vinci membuat prototipe mesin pesawat terbang. Namun faktanya, insinyur serta penerbang muslim asal Spanyol bernama Abbas bin Firnas adalah yang pertama pada sejarah yang menciptakan konsep pesawat terbang di Cordoba, Andalusia. Abbas membuat glider menggunakan bulu burung nasar sebagai sayap. Melalui itu, dirinya terbang dari bukit di Cordoba dan dapat berada di udara untuk beberapa menit. Selepas mendarat, dia harus menderita luka-luka lantaran Abbas tidak memiliki ekor pada glidernya. Kedua, karya menakjubkan Roger Bacon yang berjudul Opus Majus. Di bab kelimanya berisi salinan persis bersumber dari kitab Al-Mahzir karya Ibnu Al-Haytham. Pada bagian ini rupanya Bacon menguraikan ide-ide optik tiga ilmuwan muslim, yakni Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Tentu saja penemuan optik oleh para ilmuwan muslim ini menjadi penemuan yang mengubah dunia, namun oleh barat diklaim sebagai penemuan Bacon. Ketiga, cermin kaca. Cermin kaca dibuat di Venesia di abad ke-13 Masehi, tepatnya pada tahun 1291 Masehi. Namun faktanya, cermin kaca sudah ada dan dibuat di Spanyol Andalusia di abad ke-11 Masehi. Kabarnya orang-orang Venesia mendapatkan pengetahuan teknis untuk pembuatan kaca dari Suriah. Keempat, jam mekanik. Jam mekanik pertama diklaim dibuat di Milan, Italia. Klaim ini tentu saja dibantah oleh Will Durant, lantaran jam mekanik pertama awalnya dibuat oleh Ibnu Firnas di Cordoba sejak abad ke-9 Masehi. Bahkan jam ini sudah ada sejak masa Khalifah Harun al-Rasyid, yang mana Khalifah bahkan mengirim jam ini sebagai hadiah untuk raja dari Prancis. Sedangkan orang-orang Eropa mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan jam dari literatur Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kelima, pendulum. Galileo diklaim merupakan orang pertama yang menemukan pendulum, padahal pendulum tidak ditemukan oleh ilmuwan asal Italia ini. Faktanya, Ibnu Yunus sudah terlebih dulu menemukan instrumen ini di Kairo sejak abad ke-10 Masehi yang digunakan mengukur waktu. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Said Abdurrahman bin Yunus As-Sadafi merupakan seorang ahli astronomi asal Mesir. Ia akrab disebut Ibnu Yunus yang dikenal lewat karya astronomi di tahun 990. Ia menyusun tabel-tabel astronomi sebanyak 4 jilid. Keenam, spektrum warna. Newton diklaim jadi manusia pertama yang menyatakan kalau cahaya putih terdiri dari beberapa warna. Padahal faktanya Ibnu Al-Haytham dan Kamaluddin Al-Farisi yang lebih dahulu membuat penyelidikan ekstensif melalui cahaya, lensa, dan kamera obskura.
bahkan mereka yang menemukan kamera pinhole. Pemikiran optik Ibnu Al-Haytham sudah terekam pada karyanya yang berjudul Kitab Al-Manazir, sedangkan pemikiran Kamaluddin Al-Farisi terekam pada karyanya yang berjudul Tanqih Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham sendiri akan lebih tepat disebut sebagai bapak optik modern dibandingkan apa yang selama ini diklaim oleh pihak barat. Ketujuh, persepsi. Tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang, tak cuma di bidang ilmu falak, astronomi, matematika, tetapi juga ilmu psikologi. Ilmuwan Islam sangatlah cemerlang. Psikologi persepsi Helmholtz mengenai inferensi bawah sadar yang memainkan peran begitu besar pada abad ke-19 Masehi dan mencakup studi modern tentang penglihatan. Faktanya, Ibnu Al-Haytham telah mempelajari serangkaian kesimpulan logis yang perlu terjadi sebelum sensasi bisa diubah oleh otak menjadi persepsi. Akhir kata, pada perkembangannya, sarjana barat memperoleh pengetahuan tersebut selepas Sisilia dan Spanyol Islam ditaklukkan, sehingga kontak mereka dengan Muslim berlangsung masif sejak abad ke-11 hingga abad 12 Masehi. Kemudian sarjana-sarjana Eropa mulai menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab yang rupanya sudah dimulai sejak abad ke-12 Masehi, sehingga secara berangsur-angsur pengetahuan Islam Arab mulai beralih ke dalam bahasa Eropa Latin. Padahal awalnya orang-orang Yunani dan Romawi tidak mempunyai universitas. Universitas merupakan produk dunia Islam pada abad pertengahan. Allahu a'lam bishawab.